berapa ya? Kan 2012 sebelumnya itu. Tidak satu partai pun, jadi ada 5 calon, 5-5-nya dari luar partai. Nah, kalau misalnya partai tidak punya calon yang punya potensi menang, maka dia akan jual. Dia jual tiketnya itu. Nah, kalau calon presiden kan bisa triliunan jualnya. Nah, kalau dijual seperti itu, maka calon-calon itu akan cari bandar. Maka yang ada adalah gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan presiden yang dikendalikan oleh bandar. Akibatnya apa? Terjadilah proses penguatan atau pengkristalan oligarki. Jadi negara ini diurus oleh elit partai dan oleh bandar, oleh kalangan bisnis gitu ya. Dan ini sudah nyata-nyata seperti itu, sudah kian tidak jelas batasnya antara penguasa dengan pengusaha itu. Sehingga apa ujung-ujungnya, tatkala calon si bandar ini menang, maka presiden yang akan terpilih nanti pertama kali yang dia ingat adalah bayar utang pada bandar. Kalau dia bayar utang pada bandar, maka yang akan dia lakukan memberikan kesempatan agar bandar itu menikmati apa yang telah dia nikmati. Kalau bandar itu punya konsesi batu bara, akan diberikan keleluasaan untuk terus diperpanjang sampai batu baranya habis. Akan diberikan konsesi batu bara yang mereka kelola itu tidak perlu bayar royalti. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya diberikan kemudahan, pajaknya dikurangi, dan sebagainya itu. Bahaya sekali. Oleh karena itu, akhirnya muncullah rezim oligarki atau disebut juga pemerintahan yang disebut despotik leviathan. Jadi semacam raksasa. Jadi bayangkan kekuatan negara dengan kekuatan bisnis bersatu gitu ya. Luar biasa itu. Negara punya polisi, punya tentara, punya macam-macam. Kemudian bisnis ini punya logistik yang besar. Nah, akan muncullah rezim oligarki yang terus-menerus akan mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan nanti kalau mereka sudah habis masa jabatannya baru bisa diperpanjang amandemen Undang-Undang Dasar. Kan mereka sudah menguasai 82% kursi di DPR atau mayoritas di MPR, mayoritas 2/3. Nah, akibatnya apa? Mereka akan mewariskan estafeta kepemimpinan kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, itu sudah terjadi kan? Makin banyak sekarang pemilihan gubernur, wali kota, bupati, si bupatinya sudah selesai 2 periode, istrinya menang, anaknya menang. Nah, baru menang sudah korupsi, masuk KPK. Gitu. Waduh, kapan mereka mengabdi kepada rakyat? Nah, kalau 0%, peranan oligarki menjadi semakin lemah. Karena apa? Karena dia langsung berhadapan dengan kekuatan rakyat. Yes. Jadi misalnya calonnya rakyat, bukan calonnya si partai ya. Calonnya rakyat bisa maju, kita urunan, kita saweran untuk mendukung calon yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau dia menang, maka fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh oligark itu akan dicabut. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran oligark seperti sekarang ini. Coba bayangkan ya, pasal 33 ini makin sayup-sayup. Sekarang tahun ini saja pengusaha batu bara itu pendapatannya dari ekspor 500 triliun. 500 triliun. Kalau dia sisihkan 10 triliun kan kecil ya. Jadi dia jadi presiden. Jadi bandar batu bara bisa menentukan siapa yang jadi presiden. Dan yang jadi presiden ini harus direstui oleh partai, ya, oleh partai. Jadi mereka ya hidup bersama antara bisnis dan penguasa. Dan ujung-ujungnya, ya, kalau kata Darren Acemoglu itu dan
politisi lainnya ya, political scientist dan ekonom lainnya itu mengatakan sekarang itu ada fenomena oligarki. Nah, oligarkinya itu terbentuk atas inisiatif negara, inisiatif politisi. Politisi mencari bandar, mencari logistik. Nah, kalau sekarang ada kecenderungan partai politik itu didikte oleh oligarki, oleh pengusaha itu. Oleh karena itu kita tidak pernah mampu melacak siapa sebetulnya yang berinisiatif membuat undang-undang cipta kerja itu. Sampai sekarang nggak tahu. Nah, kekuatan korporasi itu tidak kelihatan. Mereka tidak ada di istana, mereka tidak ada di DPR, mereka tidak ada di MPR, mereka tidak ada di DPD. Tapi mereka mengakar kemana-mana. Sehingga nanti DPR mengetok undang-undang, that's lost, ditandatangani oleh Presiden, ya. Tapi sebetulnya yang mendrafting undang-undang itu awalnya adalah pemerintah, dan berarti terjadi pada undang-undang omnibus, pada undang-undang Minerba, ya. Mereka yang mendiktekan keinginan yang ada di dalamnya, dan dengan cara diam-diam, dengan cara yang tidak patut, ya, cara ngebut segala macam, tiba-tiba menu sudah hidangan sudah tersedia di atas meja. Jadi sungguh ini ada presidential threshold adalah momentum bagi kita untuk melumatkan, kita nggak bisa ya melumatkan oligarki, tapi untuk melemahkan oligarki sehingga yang ada adalah daulat rakyat itu. Mungkin saya berhenti di situ dulu untuk sebagai pengantar. Kuncinya adalah ini baik untuk ekonomi. Karena apa? Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha. Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk memiliki akses dalam mengelola sumber daya alam. Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha. Ya, kalau sekarang saya nih punya, bukan saya tapi anggap aja saya punya talenta sebenarnya. Saya mewujudkan superioritas saya itu karena saya bukan bagian dari kekuasaan, karena saya tidak direstui oleh kekuasaan, bahkan saya dimusuhi oleh mereka. Karena para oligark ini sudah biasa tidak bersaing. Para oligark ini sudah biasa cuma mengandalkan otot dan keringat, tidak mengedepankan olah otak. Nah, yang melakukan olah otak, punya uang yang halal, punya kompetensi segala macam akan tersingkir. Nah, oleh karena itulah persaingan semakin sehat, akses atau kesempatan semakin terbuka, ekonomi semakin merata di antara penduduk, semakin merata di antara daerah, ya, antar daerah semakin merata karena semua menggeliat. Nah, tapi kalau sekarang apa yang terjadi bukan pembangunan daerah, karena yang terjadi pembangunan di daerah beda kan. Pembangunan daerah kan diinisiatif oleh daerah, bagi kepentingan daerah, bagi kesejahteraan daerah. Kalau sekarang pembangunan di daerah yang ditaruh aja, si A kamu di provinsi ini, si B di provinsi ini, karena sumber daya alamnya keruk tuh secepat-cepatnya, dia bilang. Contohnya Ibu Siti Nurbaya itu, Menteri Kehutanan. Pengusaha jangan khawatir, eksploitasi itu hutan, ada undang-undangnya yang melindungi kita, yaitu Undang-Undang Ciptaker. Gila, seperti itu. Dan nanti tidak ada lagi, karena yang kompetenlah, yang bersainglah, yang lebih mampu untuk menang. Nah, kemudian bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang mau saya hajat di orang banyak itu nanti kita serahkan ke BUMN. Ya, BUMN kan representasi dari kepemilikan rakyat gitu kan, tapi bukan kepada segelintir oligark itu. Nah, saya rasa inilah saatnya sudah terang benderang Indonesia sudah sampai di puncak kebobrokan, ya. Puncak kebobrokan, saya beri contoh satu lagi yang menunjukkan puncak kebobrokan itu. Kan harusnya negara dan bisnis itu ada dinding, ya.
Yeah. Nah, tapi coba bayangkan di era sekarang ini ada wakil menteri kan mewakili pemerintah ya. Wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kamar Dagang Indonesia. Jadi manusia ini separuh mengabdi kepada pemerintah untuk rakyat, separuh mengabdi kepada kepentingan penguasa. Hanya ada di rezim ini. Kemudian ada juga wakil wali kota. Kebetulan saja saya tahunya dalam satu seminar ada wakil wali kota Bandar Lampung merangkap ketua Apindo Provinsi Lampung. Masya Allah. Pemerintah itu mengeluarkan izin untuk pengusaha yang notabene adalah dirinya sendiri. Jadi konflik of interest sudah bukan tabu lagi. Mereka sahkan lewat undang-undang dan lewat kekuasaan yang mereka miliki. Jadi ayo kita sungguh-sungguh memperjuangkan threshold 0% dan ayo kita ajak partai-partai yang menjadi pengaju ya, karena mereka punya standing positions yang cukup kuat, mengingat selama ini yang mengajukan threshold adalah individu dan DPD, karena DPD is not party kan, bukan partai, tidak ada batas-batasnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sitawar dingin buat kita semua dan kita mulai bisa menyibakkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Ya, itu Mbak Maria. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Faisal. Kalau 0% ini terjadi, maka kekuasaan dan bahkan kemakmuran ada di tangan rakyat. Jika 0% tidak diperjuangkan, maka bisa jadi semua ini impian kita akan jatuh ke tangan oligarki. Kira-kira begitu ya Pak Faisal ya? Ya, walaupun belum tentu berhasil, yes. Tapi terbuka ruang, yes. terbuka peluang yang lebih lebar. Gitu ya. Belum tentu berhasil, tapi ini momen yang harus kita perjuangkan bersama. Paling tidak kita terus berupaya, karena kita hidup bukan untuk hari ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan ada 1-2 dekade ke depan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita ya Pak Faisal ya. Jadi berjuang adalah keupayaan dan hasil akhir nanti Allah yang menentukan gitu ya Pak Faisal. Terima kasih. Dan berikutnya akan kita buka Q&A sesi pertama. Ini 3 pertanyaannya dulu ya Pak ya. Nah, 3 pertanyaan ditampung dulu lalu nanti dijawab atau satu persatu Pak? Ya ikut saja nanya gimana. Oke, 3 pertanyaan kita tampung dulu gitu ya. Kemudian nanti Bapak jawab, nanti setelah itu baru kita buka sesi kedua. Oke, ini saya menyampaikan sedikit informasi di Twitter karena kami terbiasa di Twitter ya Pak. Jadi ada 2.374 peserta di Twitter. Enggak, ya ada sekian banyak, ada sangat banyak sekali gitu ya di Twitter. Ini Bapak bisa melihat ya, ini di Twitter. Oh, lebih banyak di Twitter nih Pak ya, karena kita terbiasa di Space gitu. 3 pertanyaan saya utamakan yang raising hand ya, nanti kami akan berikan mikrofonnya untuk yang di Space, dan untuk yang di raising hand kami unmute mikrofon Anda. Di sini di Zoom sudah ada ini Mbak atau Pak ya, Bapak Berlin Utara, silahkan di unmute Pak. Yes. Ya, langsung, Mbak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, admin. Selamat malam, Pak Faisal. Ya, saya Jun, Pak. Ini saya mau tanya, sebetulnya hubungannya antara ini dengan persoalan perekonomian bagi bangsa, karena banyak perspektif. Misalnya kita berbicara soal HAM, soal politik, dan lain-lain. Nah, luar biasa lewat pemaparan Pak Faisal pada malam hari ini, ternyata lewatnya itu melalui korporasi atau bandar 0% ini. Bukankah dengan dijadikan 0% ini yang namanya korporasi atau bandar-bandar itu tadi masih tetap bercokol? Bukankah justru lebih ini Pak ya? Kalau misalnya hari ini hanya berfokus kepada beberapa partai, tentu saja biaya yang dikeluarkan oleh mereka akan
ini tentunya pesertanya akan lebih banyak dan itu biaya yang akan mulai semakin besar. Nah, bagaimana Pak? Saya rasa itu aja ini Mbak Admin. Terima kasih. Oke, saya menyampaikan oke. Saya kita tampung dulu ya. Di Zoom masih ada yang minta diwakilkan, mungkin tidak bisa bersuara, tapi pertanyaannya adalah di MK katanya. Omnibus Law itu telah divonis MK inkonstitusional bersyarat. Apakah dengan begitu MK itu bagian dari oligarki? Itu yang kedua. Baik, adakah penanya lagi? Yang ketiga, di sesi 1 ini kalau tidak ada dari Zoom, maka kami akan melemparkan di space. Buat yang raising hand, oke, siapa yang raising hand, kami berikan mikrofon. Yang sudah raising hand. Yang sudah raising hand, ada. Oke, sebentar. Sudah ada yang request mikrofon, baik, kami kirimkan mikrofon. Ya, silakan. Oke. Ya, di Twitter, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang raising hand kah? Monggo silakan. Sebentar, ada yang masih connecting. Ini Pak Sutik 01532 masih reconnecting. Baik, oke, kita lanjut dengan pertanyaan. Oke, ya silakan Pak. Oh, Pak Eko. Oke, Mas Eko Widodo dari Twitterland. Monggo silahkan, Mas Eko. Oke, saya mau nanya ke Pak Faisal Basri. Kalau kita melihat Presiden Faisal 0% ini kan sebenarnya justru menguntungkan partai-partai yang tidak menyalonkan, yang tidak bisa menyalonkan calonnya sendiri, karena kebanyakan partai-partai itu kan terdongkrak dari popularitas calon yang dia dukung kan. Nah, dengan presidensial threshold ini justru kan harusnya dengan makin banyak kompetitor, masing-masing partai bisa mengajukan diri sendiri, artinya suara mereka justru bisa terdongkrak, karena dengan threshold yang tinggi akan sedikit sekali yang bisa maju. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa partai ini justru malah tidak menginginkan gitu ya? Justru malah rakyat yang sangat bernafsu ingin punya banyak calon gitu ya pemilihan presiden. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih. Baik, oke. 3 pertanyaan pertama Pak, monggo silahkan dijawab. Iya, dari Bung Berlin tadi ya, Berlin Utara. Tapi namanya bukan Bung Berlin tadi disebutkan nama, maaf. Jadi dengan adanya threshold, maka bercokolnya para oligark itu semakin terbatas. Nah, kemudian nanti bisa jadi para bandar itu juga misalnya dia selama ini kan mendukung calon partai. Nah, mereka janji kasih berapa triliun ke partai untuk operasi pemilu nanti. Nah, kalau partainya minta kemahalan, dengan adanya threshold 0%, si bandar ini bisa mencalonkan orang non partai loh, atau orang yang didukung oleh partai kecil, ya, yang didukung oleh partai kecil yang selama ini tidak bisa mencalonkan kan. Nah, dihitung sama dia, kalau kemungkinannya lebih besar calon dari partai, tetap dia menyalurkan uangnya ke calon partai. Tapi kalau sedemikian bobroknya partai mencalonkan orang yang tidak kredibel, mencalonkan orang yang tidak punya integritas, ya, si bandar juga pikir, oh ini kemungkinan menangnya kecil. Tapi kalau sekarang tanpa threshold, ya orang bobrok kayak apa, dia tetap chip in uang di situ.
Nah, kalau dengan threshold 0%, dia punya kemungkinan untuk mencalonkan orang yang lebih kompeten walaupun tidak didukung oleh partai besar. Jadi kembali ujung-ujungnya adalah kompetisi semakin sehat. Nah, namun kita rakyat punya suara. Kalau di era sekarang rakyat tidak punya suara. Rakyat cuma dipilihkan hidangan 2 pasang. Nah, nanti rakyat kita tunjukkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat bisa memilih lebih banyak calon sehingga pilihan rakyat itu semakin banyak dan semakin baik kondisi demokrasi kita. Nah, itu yang Mas Berlin. Kemudian omnibus telah divonis inkonstitusional bersyarat, itu juga aneh ya. Jadi begini nih, jadi interpretasi goblok saya, ini saya kasih kesempatan, kata omnibus, kata Mahkamah Konstitusi, saya kasih kesempatan kalian dalam 2 tahun ini keruk secepat-cepatnya kekayaan alam Indonesia. Keruk secepat-cepatnya. Saya kasih 2 tahun kesempatan. Ini kan udah gila. Jadi saya dengar dari seorang ahli tata negara yang mengetahui prosesnya, ini ada negosiasi politiknya. Jadi tadinya Mahkamah Konstitusi kan ada 9 ya. Ada 9 anggota, 4 itu mendukung omnibus law. 3 menentang. 2 tidak belum menentukan pilihan. Nah, kalau senarionya inkonstitusional titik, maka yang 2 itu akan pindah ke yang 4. Jadi 6 lawan 3. Oleh karena itulah jangan ekstrim dong, kasih kesempatan 2 tahun. Nah, dengan dikasih kesempatan itu yang 2 mendukung yang 3, jadi 5-4. Nah, jadi itu politik hukum. Harusnya judicial ya tidak boleh menggunakan dalil-dalil politik berdasarkan konstitusi. Jadi menurut saya sulit untuk saya mengatakan mereka bagian dari oligark. Walaupun mereka memang sudah diberikan iming-iming kan sebelumnya, masa jabatannya diperpanjang dan mereka tidak perlu ikut fit and proper lagi kalau ingin ke 2 periode gitu. Ada juga semangat di dalam MK itu yang masih so-called waras lah gitu ya. Tapi ya kita jagalah ini situasinya seperti ini, dan walaupun kita melihat ini kompromi, namun ternyata cukup surprise karena dugaan banyak orang itu akan diloloskan, akan ditolak oleh MK. Ternyata ada kompromi walaupun dengan inkonstitusional bersyarat. Nah, kenapa ya partai kecil tidak mau memperjuangkan gitu, tidak mengajukan judicial review gitu? Saya juga tidak mengerti karena ini sebetulnya kepentingan mereka. Namun mereka lebih merasa berpeluang ya. Oke, mereka ikut arus. Kalau mereka ikut arus, rezekinya mereka lebih banyak. Jadi bisa nanti ikutan dapat jatah 1 menteri gitu-gitu, bagi mereka udah senang. Ya lihat aja PAN itu kan bergabung dengan partai pendukung pemerintah kan, ya sebentar lagi rasanya akan dikasih jabatan menteri, kan tidak ada yang gratis. Itu lebih nyata, lebih cepat, lebih pasti daripada saya memperjuangkan karena perlu kerja berat, kerja besar, mobilisasi rakyat, kita crowdfunding kan. Jadi nanti kalau ada calon rakyat, kita nyumbang masing-masing orang 10.000, tapi yang nyumbang ada 50 juta orang. 10.000 kali 50 juta, berapa itu? 50 miliar lah, beberapa lagi tuh, ada yang menyumbang juga 1 juta kan, bisa itu yang namanya crowdfunding itu. Jadi disitulah the power of people bisa kita salurkan dengan cara-cara yang demokratis, ya tidak lewat makar, tidak lewat apa gitu, tapi betul-betul suara rakyat itu diberikan saluran. Kalau sekarang kan ditutup, jadi mampet suara rakyat itu. Nah bahayanya apa kalau suara rakyat mampet, suara rakyat terbenam,
tenggelam, kita tidak tahu rakyat itu tingkat kesabarannya sampai seberapa, tiba-tiba meledak, lebih berbahaya lagi kan. Karena pipa kalau disumbat yang menyebabkan airnya tidak bisa mengalir, itu lama-lama akan jebol juga kan. Nah, ini yang kita jaga, tapi kita jaga lewat proses demokratis. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kira-kira itu, mohon maaf kalau saya tidak memuaskan dalam menjawab pertanyaan kawan-kawan 3 ini. Oke, baik. Masih ada sesi kedua ya Pak Faisal ya untuk Ya, penanya berikutnya. Oke, di Zoom sudah ada Mas Beni tadi raising hand. Kemudian ada abang kita Bang Fatur Rahman, ini beliau adalah seorang jurnalis, beliau juga menjadi salah satu founder dari Persuasi TV yang sudah sering tayang menjadi media bagi para netizen untuk bisa memberikan pemikiran-pemikirannya. Baik, Bang Beni, mohon di-unmute, silakan di-unmute. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah terwakili sama Mas Yusuf Widiono ya. Tapi saya sedikit menambahkan atau coba dari sisi yang lainnya ya. Saya tertarik dengan pernyataan Prof. Faisal Basri tadi dengan 500 triliun dari ekspor batu bara yang dihasilkan. Dan kemudian saya menghubungkan pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, yang dimana menurut saya produk utama dari Omnibus itu sendiri adalah tentang perizinan ya, perizinan melalui online single submission berbasis risiko tersebut. Nah, di sini terlihat kalau di Omnibus itu bahwa sektor tambang itu yang mempunyai skala besar, aturannya itu langsung berhubungan dengan kementerian atau gubernur, bukan lagi melalui bupati ataupun instansi daerah, kecuali gubernurnya ya. Nah, saat kita hubungkan dengan presidensial threshold, yang dimana presidensial threshold ini mengerucutkan pada 2 atau 3 calon paling banyak, seperti yang sudah. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Faisal, hal seperti ini yang menjadi cengkraman buat kita, bagaimana dari segala sisi Omnibus yang menghancurkan UMKM, yang katanya hanya bakal menaikkan derajat UMKM, sementara di sisi konstitusi sendiri seperti presidensial threshold juga dikerucutkan semakin ketat ya. Nah, kira-kira Prof, rakyat harus berbuat apa seperti ini Prof untuk menghindari perpanjangan oligarki pada tahun berikutnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, penanya berikutnya silakan abang kita Bang Fatur dari Persuasi TV. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Prof, kalau saya melihatnya, kita tahulah peta politik yang ada di MK saat ini, di mana salah satu hakim MK-nya juga menjadi salah satu terpilih menjadi ketua alumni lah dari kelompok Cipayung tersebut. Jadi kayaknya kecil kemungkinan untuk hal itu, tapi itu tidak menyurutkan kita yang bersuara demokrasi untuk tetap memperjuangkan parlemen threshold. Pertanyaan saya adalah yang pertama, kenapa parlemen threshold kita perjuangkan bareng-bareng dan sama-sama untuk menghancurkan oligarki, tapi parlemen thresholdnya enggak, ibaratnya kok presiden thresholdnya aja, parlemennya enggak, sedangkan kita tahu bagaimana kontrol parlemen itu sebenarnya saat ini secara nyata sudah menjadi budaknya oligarki kan, seperti itu. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, saya tidak berpikir jangka pendek saat ini, tapi jangka panjangnya, seandainya pun parlemen threshold itu 0% yang terpilih, anggaplah adalah orang yang punya kapabilitas dalam memimpin negara ini, tapi kan kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita saat ini untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya itu paripurna. Dalam artian harus ada di DPR itu yang mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan besok. Dan kita tahu bahwa pemerintahan ke depan di 2024 ini
bisa dikatakan adalah pemerintahan terberat dengan hutang yang akan dilimpahkan segitu banyak, dengan kebobrokan yang segitu banyak, dengan stagnannya demokrasi kita yang saat ini bisa dibilang menurun. Nah, ini buat saya jadi satu tantangan bagaimana kalau misalkan dia tidak didukung kebijakannya oleh parlemen. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah dalam parlemen threshold 0% ini, bagaimana sistemnya yang harus kita kawal bahwa kapasitas daripada calon-calon ini dapat terpenuhi. Kan kita tahu sendiri bahwa KPU yang saat ini ada terafiliasinya, terus dengan bagaimana Bawaslu yang ya kebetulan saya juga sebagai observer ya waktu kemarin 2019 dan 2014 itu kita tahu bagaimana Bawaslu tidak bisa bergerak untuk terhadap beberapa kecurangan dan segala macam seperti itu. Itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, penanya ketiga dari Twitter. Oke, silakan raising hand. Oke, Twitter, ya. Ya, silakan Pak Sud. Ini sudah ada masuk Sutikno. Oh iya, Pak Sutikno. Iya, mikrofonnya sudah diberikan. Ya. Selamat malam Mbak Maria. Iya, selamat malam Pak. Suara Anda terdengar sampai ke Pak Faisal. Ya. Ada. Iya. Saya lebih sepakat apa yang disampaikan Pak Faisal tadi tentang kompetisi yang sehat tadi. Saya sendiri setuju dengan PT 0%. Itu artinya membuka ruang di dalam kompetisi sehingga kompetisi menjadi sehat menurut asumsi saya. Halo? Ya, didengar Pak. Didengar Pak. Terus yang kedua, saya lebih melihat aspek demokrasinya. Saya kira kalau PT 0% itu betul ini nanti bisa clear di MK. Saya kira kesempatan masyarakat untuk lebih luas begitu. Jadi kalau yang selama ini 20% nanti seolah-olah rakyat ini terbatasi di dalam konteks demokrasinya untuk memilih. Jadi sebetulnya masih ada tokoh-tokoh kita yang sebetulnya capable untuk memimpin negeri ini, tapi tidak punya kesempatan. Ini yang saya pribadi sayangkan. Itu. Hanya itu sementara, ya. Pak Faisal. Oke, baik. Ini hanya tanggap saja. Terima kasih. Ya, baik. Pak Faisal tambah satu lagi ya. Ada pertanyaan dari. Oke, ini dari praktisi kita juga, praktisi netizen kita di Twitter juga, ya bahkan juga beliau sering diliput juga suaranya di media online. Beliau adalah Dr. Eva. Beliau bertanya, Pak Faisal, apakah ada jalan untuk memaksa hapuskan PT 20%? Kami ke MK ditolak terus. Begitu Pak pertanyaannya. Monggo silakan Pak. Mungkin ke Dr. Eva dulu ya. Ditolak karena legal standing-nya itu pribadi, perseorangan. Ya, yang ditolak-tolak itu saya kebetulan ikut juga dalam upaya yang lalu itu ya, bersama dengan banyaklah kawan-kawannya, Dokter Mas Uceng ya, Riza Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, banyak lagi lah yang lain-lain, banyak sekali dari berbagai spektrum, gagal semua. Kemudian sekarang DPD gitu, kemungkinan gagalnya rada tinggi. Nah oleh karena itu segera kita dorong nih partai yang belum tidak ada di parlemen juga nggak apa-apa. Jadi misalnya sekarang ada partai apa aja tuh, partai yang baru itu, silakanlah gitu, 1, 2, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Nah supaya kita tidak tersandera oleh partai yang ada sekarang di parlemen gitu, yang belum ada gerakan atau inisiatif, belum terdengar inisiatif mereka mengajukan judicial review gitu. Jadi peluang masih ada, Dok,
kita ajukan aja, kita dorong aja terus. Kemudian Pak Sutikno, ini bukan pertanyaan saya rasa ya. Jadi Pak Sutikno sepakat mendukung threshold ini agar kesempatan lebih luas bagi masyarakat dan kita bisa ujung-ujungnya tadi kan ini karena dampak ekonominya lebih baik gitu buat ekonominya, ada persaingan yang lebih sehat, sumber daya tidak dikuasai oleh segelintir orang, oleh karena itu oligarki pun akan melemah sehingga tadi ujung-ujungnya contohnya batu bara, tidak seluruh rezeki non-blok itu dinikmati oleh segelintir orang. Tapi pemerintahan yang mengabdi pada rakyat akan memajaki mereka agar keuntungan yang dinikmati oleh para oligark itu bisa ditarik pajaknya untuk dinikmati juga oleh rakyat dan pemerintah daerah. Saya rasa very clear gitu, sangat clear bahwa kondisinya sekarang udah sedemikian sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara ini. Nah kemudian Mas Beni tadi ya, apa nih yang terbaik, dan saya gabung sama Mas Fatur barangkali ya, sistem apa yang terbaik begitu. Saya membayangkan Indonesia ini kan terlalu dipaksakan ke presidensial gitu, terlalu dipaksakan, padahal Indonesia itu penduduknya sangat beragam kan, berbeda suku, beda bangsa, beda agama, beda adat istiadat, beda sejarah, beda macam-macam, beda dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa. Kemudian kita punya 17.000 pulau, karakteristik dari setiap pulau beda-beda penduduknya gitu. Nah, jadi kita sulit untuk membayangkan partai sedikit. Nah, kalau pemerintahan presidensial itu syaratnya yang baik adalah partainya cuma sedikit. Sejarah kita membuktikan bahwa tidak pernah partai sedikit kecuali dipaksa. Zaman Pak Harto ada 3. Tapi sejak kita menyelenggarakan pemilihan umum pertama di zaman Bung Karno jadi presiden itu adalah multipartai. Karena pemilu itu anggotanya 50 sampai 50 partai. Saya masih ingat itu ya. Semacam koran gitu. Wah, 50 partai banyak banget gitu. Dan ini tidak bisa dipaksakan untuk disederhanakan, dikerucut-kerucutkan gitu. Nah, oleh karena itu sistem yang terbaik barangkali buat Indonesia, kita parlementer. Ada Perdana Menteri, ada Presiden. Mungkin mirip-mirip dengan Perancis gitu ya. Ada Presiden, ada Perdana Menteri. Coba deh. Kalau saya enggak tahu tuh, enggak kenal atau enggak ingat nama Perdana Menteri Perancis. Yang saya tahu Emmanuel Macron sebagai presiden. Nah, jadi di Indonesia juga gitu, yang menyelenggarakan kegiatan keseharian pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ada partai yang memerintah, ada partai oposisi. Dan kalau partai yang memerintah ya harus patuh, tunduk dan taat kepada perjanjian. Kalau perjanjiannya batal sehingga partai yang berkuasa itu suaranya kurang dari 50%, ada mosi tidak percaya. Perdana Menterinya jatuh, presidennya tetap ada. Dan presidennya diberikan kekuasaan yang cukup besar, tidak seperti di Singapura, tidak seperti di Lebanon, tidak seperti di mana lagi gitu ya. Tapi mirip dengan Perancis untuk urusan ekonomi makronya pemerintah pusat, untuk urusan pertahanan pemerintah pusat, dan politik luar negerinya oleh presiden gitu. Selebihnya yang sehari-hari perizinan segala macam itu diserahkan kepada Perdana Menteri. Insya Allah mungkin akan jatuh bangun kabinetnya, tapi kian hari kian disiplin gitu ya, sehingga tidak sesering jatuh bangunnya pada pemerintahan parlementer kita tahun 50-an.
itu barang, tapi jangka panjang itu ya, itu jangka panjang, nggak bisa diterapkan 2024, tapi yang bisa diterapkan di 2024 yang masih kita punya peluang adalah 0%. Jadi memang tidak cocok rasanya presidensial ini, rasa parlemen kalau sekarang kan, presidensial rasa parlemen, tapi tidak ada diinikannya. Nah contohnya misalnya faktanya kan, ada de facto Perdana Menteri kan sebetulnya, yang namanya Pak Luhut Panjaitan kan. Iya kan? Iya kan, dialah istilahnya zaman menjelang akhir pemerintahan Soekarno, ada namanya Menteri Utama. Dulu ada Menteri Utama. Siapa yang menjadi Menteri Utama itu? Insinyur Juanda. Nah bisa juga dari non-partai itu tadi. Insinyur Juanda itu Perdana Menteri, tapi dari non-partai. Bisa. Memang agak sulit kalau model sekarang, ya model yang sekarang ini, calon yang bukan dari partai atau calon dari partai kecil yang di parlemennya ndak ada gitu. Nanti kalau bikin anggaran segala macam kan harus menghadapi partai-partai yang ada di parlemen. Memang agak sulit, walaupun bisa. Jadi misalnya partai-partai yang berkuasa di parlemen tidak setuju dengan APBN yang dibikin oleh Presiden Rakyat ini. Nggak ada masalah. Pemerintahan bisa berjalan karena bisa pakai APBN tahun sebelumnya. Tapi itu jadi aneh gitu. Inilah anomali-anomali yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Semakin banyak anomalinya gitu ya, makin banyak. Akhirnya kita coba dengan formula tadi, presiden dengan perdana menteri, dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, pernah diterapkan juga di masa-masa yang lalu. Mungkin itu jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan, namun ini lebih didasarkan pada diskusi-diskusi panjang saya dengan banyak teman, terutama hari Jumat, Sabtu, Minggu lalu kita nyepi di Pangandaran sambil bersihkan pantai, kita diskusi tentang masa depan negara ini dengan unsur-unsur tentara ya, purnawirawan tentu saja, dengan unsur-unsur akademisi, dengan para aktivis dan sebagainya itu. Dan kesempatan ini saya ingin share aja concern kami yang lebih luas gitu ya tentang perpolitikan dan masa depan Indonesia ini. Ya, mewakili seluruh netizen, baik di Twitter terutama ya Pak ya. Satu pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan sehabis-habisnya sampai benar-benar MK membuat keputusan dalam rangka kita, karena kita netizen, kita bergerak di media sosial, apa yang harus kita lakukan, tulisan atau buah pikiran atau gagasan-gagasan apa saja yang harus kita naikkan, seperti itu Pak. Pertanyaan terakhir. Ini momen paling bagus. Ini momen paling bagus. Harusnya kan ini segitiga gini ya. Struktur bernegara ini segitiga. Di atasnya itu kan netizen, civil society. Di bawahnya pemerintah dan bisnis. Kalau sekarang dibalik, pemerintah dan bisnis suka-suka kumpul kebo dia gitu. Yang menderita adalah rakyatnya. Segitiganya harus kita balik. Civil society yang ada di atas, community, masyarakat yang ada di atas. Ini momen bagus. Jadi kalau kita ingin realisasikan, kita buka habis-habisan yang namanya kesewenang-wenangan dan merosotnya kedaulatan rakyat ini. Dengan hadirnya puluhan ribu pekerja dari China. Ya, puluhan ribu pekerja dari China, sementara angka pengangguran kita naik, saya data-datanya ada. Ya, pengangguran naik, UMP ditekan, tapi gaji satpam di perusahaan China itu 25 juta atau setidaknya 17 juta. Nah, kalau satpam Cina tapi kalau satpam Indonesia gajinya 3 juta UMP. Nah, jadi kita udah sampai level seperti itu, kemudian kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan sama smelter China itu, ya, smelter dari China ya, perusahaan-perusahaan smelter dari China. Kemudian dia memberikan fasilitas, ada seperti negara di dalam negara,
mereka itu tidak patuh, tunduk, dan taat kepada hukum Indonesia. Transaksi yang ada di mereka itu nggak pakai rupiah. Pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang dari luar negeri itu tidak pakai visa pekerja. Pokoknya suka-suka. Seperti negara di dalam negara Republik Indonesia itu. Nah, kuncinya adalah tekanan dari rakyat secara luas. Ya. Oleh karena itu kita harus bergerak bersama, buruh, mahasiswa, petani, saudara-saudara kita di daerah yang tetap aja miskin, walaupun kekayaannya dikeruk terus, kita bikin statement bersama, saya ada bukti-buktinya, akan saya buka di forum itu, dengan sukacita saya bersedia. Oh, ini bejat, berarti sistem ini udah bejat ini sekarang ini kan. Nah, si oligarki itu kan yang membiarkan kondisi seperti itu. Mereka enggak punya modal, enggak punya duit, ngajak nih pemodal dari luar gitu. Pokoknya gua jamin, lo mau apa aja gua kasih. Kemudian suka-suka mereka bikin master list ya. Master list itu sampai ya yang namanya sekop aja mereka impor itu. Gimana nggak mati UKM kita? Skop diimpor, oli diimpor, padahal kita kan bisa produksi oli. Solar diimpor, padahal kita mau produksi solar. Jadi pakai aturan mereka aja semua. Saatnya lah kita bangkit untuk nanti sampai pada satu situasi yang membuat tekanan dari masyarakat untuk threshold ini tak ada yang bisa membendung. Yuk kita kerjain sama-sama.